bertemu. Kita bertemu. Tuhan Yesus sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu mari kita fokus bersama-sama dengan Tuhan, meninggalkan setiap kesibukan kita sebentar. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau memuji, menyembah Tuhan, kita mau menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus itu sungguh sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Mari katakan, Bapak Ibu, terima kasih Tuhan, kalau Engkau sungguh sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya yang boleh Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang terjadi dalam hidup kami. Kalau hari ini Tuhan kami ada, kalau hari ini Tuhan kami masih ada, itu semata karena pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami, di mana Tuhan kami boleh menginjakkan kaki kami di bulan ketiga, di minggu pertama Tuhan di tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur karena Engkau Tuhan Yesus yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat perkenanan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami terus menyatakan rasa syukur kami Bapa, karena Engkau Tuhan yang baik, karena Engkau Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Untuk itu kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau datang kepadamu memuji menyembah Engkau. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi masuk dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami terus bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan, untuk itu mari kita memperkatakan Mazmur 91. Masih di mute Pak Nimen. Ya sudah Pak, silakan. Salam Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat, perangkap burung, dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut dalam kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1000 reba di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan masuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita sungguh-sungguh untuk memuji, menyembah Tuhan Yesus. Kita mau fokuskan hati kita mau membawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya. Kalau Engkau sungguh sangat baik dalam setiap hidup kami. Kalau Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Kalau Engkau sungguh sangat mengasihi setiap kami. Setiap pribadi, rumah tangga, keluarga Tuhan, Engkau sungguh sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita menyanyikan pujian yang berkata, Yesus kau sungguh baik. Sama menyatakan bahwa Yesus itu sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Oh, Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian, Yesus kau sungguh baik bagi setiap kami. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Namamu indah, Yesus, Yesus. Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi menyanyikan pujian ini dari awal. Mari kita katakan bahwa Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik, kau sungguh baik dalam setiap hidup kami Tuhan.
indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan, lamanya kami mau memuji-Mu Tuhan, mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Ku. Kami mau memuji-Mu, mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kami mau memuji-Mu Tuhan, mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu, kebaikan hanya bagi-Mu Tuhan, segala-galanya yang terbaik hanya dari-Mu Yesus yang baik. Haleluya Tuhan, oh Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sembah Tuhan, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan, mari kita sembah Tuhan, nyatakan setiap ucapan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kalau Engkau sungguh sangat baik bagi setiap kami Tuhan, kalau Engkau sungguh sangat mengasihi kami, Engkau lah yang terindah, Engkau lah yang termulia, Engkau terhebat, Engkau termulia Tuhan, Engkau terdahsyat bagi setiap kami, kehidupan kami secara pribadi, keluarga, rumah tangga Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua perbuatan yang sungguh ajaib dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan, karena Dialah sumber hidup kita, karena Dialah sumber kekuatan kita. Kalau kita ada hingga saat ini, itu bukan karena hebat dan kuat kita. Kalau kita ada di bulan ketiga di tahun 2022, di minggu pertama, itu semata bukan karena kekuatan kita, tapi karena bimbingan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Bapak yang baik. Nyatakan rasa syukurmu. Mungkin minggu-minggu sebelumnya kau mengalami hal-hal yang buruk yang membuat kita tertekan dan lain sebagainya. Tapi saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mengatakan bahwa terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan lakukan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Biarlah lewat semua yang Tuhan lakukan, kami tahu ada sesuatu rancangan yang indah yang Tuhan mau nyatakan. Kalau kami ada hingga saat ini, itu sudah cukup bagi kami. Kau sungguh sangat mengerti dan mencintai kami Tuhan. Oh, terima kasih. Oh Bapa, haleluya.
Mari kita nyanyikan pujian sekali lagi. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji Tuhan. Biarkan hati, jiwa, perasaan kami terus memuji, menyembah-Mu Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, karena kami tahu Engkaulah yang layak disembah. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu saja di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan, ini setiap kami. Tuhan, ini setiap pribadi kami datang kepadamu Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu, setiap jam, setiap detik Tuhan, kami selalu rindu Engkau hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada bagi setiap kami, terlebih khusus Tuhan kami orang-orang percaya, Kau selalu menyatakan setiap kebaikan, pertolongan-Mu Bapa. Haleluya, kami mau lebih sungguh-sungguh lagi menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami mau terus lebih lagi mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya. Menyenangkanku, senangkanku, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu Saudara, mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, pikiran, jiwa kita. Kita menyanyikan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, tutuplah hati kami. Hati kami jadi bercanda untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami mau serahkan hati kami, hidup kami. Tuhan, ku serahkan hatiku, semuanya kami berikan padamu Tuhan. Semua ku berikan padamu, karena Engkaulah yang kudus Tuhan. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita ulangi pujian ini sekali lagi. Kita nyanyikan pujian ini. Mau kita lebih sungguh-sungguh lagi nyanyikan pujian ini.
dengan kerinduan hati kita yang paling dalam. Oh, kita mau menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya karena di mulut saja, tetapi kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat hidup kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan, aku mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah setiap hati kami. Hati jadi bejana untuk hormat-Mu. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami mau serahkan hati kami sepenuhnya kepadamu. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semuanya kami berikan kepadamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan setiap kami Tuhan. Kuduskan juga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Mari kita bersama-sama katakan menyenangkan-Mu Tuhan. Senangkan, itulah kerinduan kami. Itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu Tuhan. Karena kami tahu itulah kerinduan-Mu Tuhan dalam setiap kami. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu, hanya itu rindu kami Tuhan. Hanya itu kerinduan. Biarlah itu yang jadi kerinduan kami. Hanya itu kerinduan. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lewat kehidupan kami. Lewat kehidupan pribadi kami Tuhan. Lewat hidup kami sehari-hari. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu yang suci ini Tuhan. Ampuni kami jika hari-hari yang sudah lalu. Terkadang kami hanya menyanyikan pujian Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kami sudah melayani-Mu Tuhan. Kami sudah melakukan hal yang Kau di dalam pelayanan-Mu Tuhan. Tetapi terkadang hidup kami tidak menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Kalau pujian ini kami hanya menjadikan sebuah media saja, sebuah media kesombongan kami. Kami hanya menghafalkan pujian ini, tapi tidak menjadi karakter kami sebagai anak-anak-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Karena Kaulah yang hebat, karena Engkau mengasihi kami. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Kau melihat setiap hati kami. Kau melihat kesungguhan hati kami. Kau mengerti setiap kami Tuhan. Kau melihat hati perasaan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, mari kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan.
kita sembah selain Tuhan. Tidak ada di dunia ini yang patut kita sembah selain Tuhan saja yang memberikan kita kehidupan, nafas hidup dan segala sesuatu. Dialah satu-satunya yang patut kita sembah, yang patut kita muliakan, yang kita tinggikan, agungkan dan muliakan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan pujian ini. Bahwa pujian ini, biarlah kita jangan jadikan sebuah media saja. Kalau kita hafal pujian ini, Tuhan, katakan bahwa Tuhan, aku mau mengasihi-Mu dengan seluruh hidupku. Memberikan hatiku sepenuhnya untuk-Mu Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa apa-apa kalau tanpa Tuhan. Kadang kita hanya bisa menyanyikan setiap puji-pujian, tetapi itu tidak menjadi karakter kita. Kita minta ampun kepada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Haleluya. Untuk itu, mari kita nyanyikan sekali lagi. Kita mau terus menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Kami mau terus menyenangkan-Mu Tuhan. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduan. Sekali lagi mari kita katakan menyenangkan-Mu Tuhan. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Kita mau terus menyenangkan hati Tuhan. Kan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan. Tuhan, kami mau terus menyenangkan-Mu. Bukan hanya lewat pujian kami, tapi lewat setiap perkataan, lewat kehidupan kami, lewat tingkah laku kami, lewat kehidupan kami sehari-hari. Kami mau tunjukkan bahwa kami memang menyenangkan hati-Mu, dan kami menyenangkan sesama kami. Engkau sudah kami senangkan Tuhan. Dan kami berbuat baik kepada sesama kami sudah menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, kami terus mau menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah pengakuan kami Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu. Bahwa kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan seluruh hati kami seluruhnya sepenuhnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau pujian ini biarlah boleh menegur kami Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi karakter kami. Biarlah pujian ini mengingatkan kami untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi mau menyenangkan hati Tuhan. Hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah hidup kami terus memancarkan terang-Mu dan menyenangkan hati suci-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Ria.
Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau sungguh mengasihi kami hingga pada saat ini Tuhan, di minggu pertama di bulan Maret, kami masih boleh bertemu dengan Engkau, menyapa Engkau, bahkan menyembah Engkau Bapa di dalam kebenaran, sebab kami ingin menyenangkan hati-Mu saja Bapa, karena kami hidup oleh karena kehendak-Mu, oleh karena kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepadamu Tuhan. Biarlah Bapa, ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami mau Tuhan mencurahkan seluruh keberadaan kami di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk dunia ini Bapa. Engkau melihat dunia ini begitu Bapa terkontaminasi oleh keegoisan manusia. Bangsa-bangsa, negara-negara Bapa saling Bapa membawa kehendaknya sendiri Bapa, saling menguntungkan negaranya sendiri Bapa, sehingga timbul Bapa kehendak untuk menguasai negara lain Bapa. Engkau lihat Bapa Rusia Bapa dengan Ukraina. Tuhan tolong Engkau ikut campur tangan Bapa di dalam kedua negara ini Bapa. Biarlah Bapa Presiden Putin Bapa dari Rusia Bapa, Engkau lawat nyatakan kehendak-Mu Bapa agar tidak berlaku bakal semena-mena Bapa. Biarlah Engkau menyatakan kehendak-Mu Bapa agar damai Bapa dunia ini, sebab berdampak kepada negara yang lain Tuhan. Engkau melihat keberadaan Bapa bangsa Ukraina Tuhan. Ibu Ria, maaf suaranya ke mute. Ibu Ria bisa di-unmute. Mereka boleh Bapa merasakan damai sejahtera dan tetap sukacita Bapa. Biarlah doa-doa yang mereka panjatkan itu Engkau dengarkan Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami klaim Bapa bahwa perang dunia ketiga tidak akan terjadi di dunia ini. Dalam nama Yesus biarlah segala Bapa rencana Bapa panah-panah si jahat iblis kami patahkan dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Bapa Engkau melihat seisi dunia ini dan Engkau peduli, terutama untuk Indonesia Bapa. Kami berdoa untuk Indonesia terjadi Bapa. Damailah di Indonesia Bapa. Engkau memberkati mengurapi Bapak Presiden Bapak Joko Widodo beserta wakil dan seluruh aparat-aparat di bawahnya, baik itu menteri-menteri Bapa, baik itu pejabat-pejabat Bapa, dari mulai pusat sampai ke daerah Tuhan. Engkau memberikan hikmat-Mu, Engkau memberikan pengertian-Mu Bapa. Segala undang-undang yang mereka rancangkan itu berasal daripada-Mu Bapa, dan mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh Bapa untuk membawa Indonesia lebih lagi maju Tuhan. Dalam nama Yesus Bapa, kami juga berdoa untuk keamanan di Indonesia. Terima kasih untuk aparat TNI Bapa. Engkau menyertai mereka Bapa. Mereka boleh melihat situasi zaman sekarang ini Bapa. Biarlah segala Bapa ekstremis radikalisme boleh diberantas Bapa. Terutama Engkau melihat di Papua Bapa. Tolong mereka Bapa. KKB Bapa, yang kelompok kriminal bersenjata Bapak yang mau berusaha merusak Bapak tatanan NKRI ini. Tuhan tolong Bapak, Engkau turut campur tangan Bapak, redam setiap tindakan mereka Bapak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami percaya juga Tuhan Engkau turut serta Bapak di dalam setiap penanganan bencana alam di Indonesia ini. Engkau melihat Bapak begitu banyak bencana alam, baik itu gempa bumi Bapak di NTB, baik itu Bapak banjir yang melanda Serang Bapak,
Probolinggo, Sampang Tuhan, dan kebakaran-kebakaran di mana-mana Tuhan. Tolong Bapak negara kami ini Bapak. Biarlah seluruh bencananya itu boleh Bapak diputuskan Bapak. Tidak ada lagi bencana Bapak. Dalam nama Yesus Bapak, dan kami semua rakyat Indonesia boleh bertobat datang kepadamu Bapak. Melakukan yang terbaik untuk tanah Indonesia ini Bapak. Biarlah kami turut campur tangan untuk memelihara Bapak setiap jengkal tanah yang kami injak Tuhan. Biarlah kami peduli kepada negara ini Bapak, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Bapak seluruh Bapak dokter-dokter Indonesia yang menangani COVID Bapak. Tidak lelah-lelahnya mereka Bapak untuk Bapak mengambil bagian dalam segala pelaksanaan kesehatan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau Tuhan menyertai mereka Bapak, memberi kekuatan kepada dokter dan perawat-perawat Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Omikron akan habis punah dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami sungguh sangat percaya Bapa. Omikron tidak akan mempengaruhi kami Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami boleh juga dengan disiplin mematuhi aturan pemerintah. Bapa yang baik, kami serahkan juga anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah sekolah-sekolah berjalan dengan lancar melalui onsite, online Tuhan. Engkau memberikan talenta-talenta yang baru untuk setiap guru Bapa, sebagai pengajar-pengajar Bapa, untuk mengajar murid-muridnya Bapa. Biarlah Bapa, hikmat mereka Bapa, kepintaran mereka mengalir Tuhan. Engkau yang turut bekerja sama di dalam anak-anak kami Bapa. Mereka tidak akan menjadi jemu Bapa di dalam keadaan hari-hari ini. Bahkan mereka bergerak maju Bapa. Sebab dari mulai anak-anak sampai pemuda itulah penerus bangsa Tuhan, yang membawa bangsa ini Bapa lebih lagi maju Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke tangan-Mu. Khususnya Bapak gereja-Mu Tuhan, gereja YBI Gatot Subroto Tuhan. Biarlah Tuhan, yang henti-hentinya kami Tuhan berdoa untuk Insinyur Nyoto Raharjo Tuhan. Biarlah Tuhan, tangan kuasa-Mu menyertainya Tuhan, otoritas-Mu, apapun yang dia pikirkan itu berasal daripada-Mu Bapa. Ide-ide baru dan hikmat marifat ilahi yang daripada-Mu mengalir Bapa, agar dia boleh menjadi gembala yang sungguh Bapa baik bagi kami Tuhan, dan kami juga boleh menerima Bapa dan terinvitasi padamu Bapa. Dan juga Bapa keempat wakil Bapa, Engkau Bapa mengurapi mereka, mereka boleh unity satu sama lain Tuhan, mereka boleh selaras dengan kehendak pembina Tuhan dalam nama Yesus. Engkau sertai juga seluruh keluarganya Tuhan dalam nama Yesus. Begitu juga Bapak pimpinan Bapak Johannes Raja Gugu Tuhan, kemanapun dia metai Tuhan, Engkau yang berdaulat atas kehidupannya Tuhan, baik itu dia melangkah di Manado, di Kalimantan atau di Jakarta Tuhan, Engkau memberikan talenta yang luar biasa untuk boleh dia Bapa menyatakan segala apa yang Engkau kehendak-Mu Bapa untuk disampaikan kepada seluruh cabang-cabang Tuhan, rayon-rayon Tuhan, cabang-cabang Bapa, pos PI Bapa, ranting-ranting Tuhan, dan kami boleh Tuhan diberikan Bapa pemahaman-pemahaman baru, paradigma yang baru daripada-Mu melalui Bapak Gembala Johannes Raja Gugu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu, termasuk generasi Jeremia Tuhan. Engkau lihat Bapak, bagaimana Bapak pemuda-pemuda zaman sekarang Bapak yang begitu banyak dalam keadaan kebingungan Bapak. Di dalam hari-hari mereka Bapak, terkadang mereka tidak tahu Bapak harus berbuat apa. Tapi kami percaya Engkau mengasihinya. Biarlah tuntunan Roh-Mu ada pada mereka Bapa. Lawat mereka Bapa. Biarlah Tuhan Engkau curahkan Roh Kudus-Mu kepada mereka, agar mereka boleh bergerak maju bersama-Mu di bawah tuntunan-Mu Tuhan. Kuasai mereka Bapa, kuasai mereka Tuhan, untuk boleh mereka bergerak di bawah arahan-Mu saja Tuhan. Engkau nyatakan kehendak-Mu ke dalam kepada generasi Jeremia, agar mereka boleh melangkah Tuhan, mengejar hadirat-Mu Tuhan, maka Engkau akan memberikan masa depan yang baik Bapa. Dan mereka boleh melakukan yang terbaik buat bangsa, dan juga Bapa
untuk kemuliaan namamu, mereka boleh mengharumkan namamu, nyatakan namamu Bapa di Indonesia ini. Engkau pimpin Bapa, Roh Kudusmu Bapa, yang senantiasa Bapa memberikan hikmah Bapa, memberikan pengetahuan lebih kepada anak-anak muda ini Bapa. Boleh mereka menjadi seorang prajurit Bapa yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Pentakosta ketiga telah terjadi. Kami percaya Tuhan, urapi mereka, urapi, lawat mereka, lawat lebih lagi Tuhan. Dunia ini tidak akan bisa mempengaruhi mereka Bapa. Keadaan masalah sekarang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi mereka Bapa datang kepadamu, roh mereka senantiasa bernyala-nyala Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapa Gereja GBI Tuhan, OSPI Jatiwaringin ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi lebih lagi Bapa. Bapak Gembala kami Josia tak Pak Hari Bapa. Urapan daripadamu mengalir Tuhan. Engkau memberikan Bapa pemahaman-pemahaman yang baru. Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertainya Tuhan. Segala perkataannya berasal daripadamu. Engkau perbaharui pikirannya Bapa, untuk boleh Tuhan membawa kami domba-dombanya Bapa menuju kepada Engkau, percaya kepadamu, bahkan lebih lagi Tuhan, mengejar Engkau, menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menyertainya, Engkau mengurapinya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga Bapa melawat Tuhan seluruh keluarganya, Ibu Agnes dan anak-anaknya Bapa, sebagai pendoa yang sejati Bapa, sebagai penolong Tuhan. Engkau turut bekerja di dalam setiap kegiatannya, baik itu sekuler, baik itu pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapa di dalam segala apapun yang mereka alami selama ini Bapa, penyakit COVID Bapa yang mereka derita Bapa. Engkau telah punahkan dalam nama Yesus. Begitu juga anak-anak mereka sehat Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami serahkan semuanya Tuhan. Seluruh jemaat kami Tuhan. POSPI Jatiwaringin Tuhan. Biarlah kami bertekun atas Engkau Tuhan. Biarlah kami hanya datang kepadamu Bapak. Terutama untuk pelayan-pelayannya Bapak, walaupun masih online Tuhan, tapi biarlah kami tetap Bapak berpikir Bapak, bertindak sebagai seorang pelayan Tuhan yang hanya menyerahkan segala sesuatunya ke tangan-Mu Tuhan. Lebih-lebih lagi kami datang kepadamu Tuhan dan menyatakan kehendak kami Bapak dengan leluasa Bapak, dan Engkau akan mendengarkan kami dalam nama Yesus. Sebab orang yang mencari Engkau terlebih dahulu, Engkau akan memberkati. Kami percaya jemaat-jemaat-Mu dan mulai gembala Tuhan, pelayan dan jemaat akan Engkau lindungi Bapak, Engkau berkati dalam nama Yesus. Terima kasih, dan kami boleh membawa jiwa-jiwa kepadamu sebab kul Bapak akan dimulai Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar kul boleh Bapak terjadi dalam nama Yesus. Tidak ada lagi penghalang-penghalang Bapak, dalam nama Yesus. Kami boleh bersepakat Bapak untuk Bapak datang kepadamu melalui kul mempersembahkan tubuh, roh dan jiwa kami. Terima kasih Bapak. Kami juga percaya Bapak, nanti saatnya onsite Bapak akan terjadi Bapak. Engkau akan menentukan hari di mana kami boleh Bapak berkumpul di rumah-Mu Bapak. Datang kepadamu Bapak, dan Engkau akan mengurapi Bapak gereja-Mu, mengurapi kami juga Bapak sebagai bait-Mu untuk datang beria-ria di dalam rumah-Mu Tuhan. Engkau Bapak yang bekerja di dalam kami Tuhan, dan di dalam gereja kami Tuhan. Kami boleh Bapak bersukacita Bapak di dalam rumah-Mu. Waktu-Mu yang terindah bagi kami Bapak, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya ke tangan-Mu, seluruh doa-doa dan pengharapan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga yang dibawakan oleh Pak Nimen.
Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita perkatakan bersama-sama Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Tidak ada suara. Belum share audio. Memandang penting untuk menentukan dan meresponi hal-hal paradigma yang baru, tentu kita berpikir, jika ada paradigma yang baru, pasti ada paradigma yang lama. Mari kita bandingkan keduanya. Perbedaan pertama adalah paradigma lama adalah hasil kejatuhan manusia di dalam dosa. Sedangkan paradigma baru ada proses manusia menerima karya salib Kristus di kayu salib. Perbedaan kedua, paradigma lama berasal dari dunia, sedangkan paradigma baru berasal dari Bapa di sorga. Perbedaan ketiga, manusia yang memakai paradigma lama berpandangan semua untuk diri sendiri. Sedangkan orang percaya yang memakai paradigma yang baru mempunyai fokus untuk menyenangkan Tuhan. Perbedaan yang keempat, tujuan dari manusia yang memakai paradigma lama hanya semata-mata ingin dihormati dunia. Di sisi lain, orang percaya yang memakai pandangan yang baru mempunyai tujuan untuk membawa penghormatan hanya kepada Tuhan. Perbedaan yang terakhir, manusia yang memakai paradigma lama melakukan hal-hal baik hanya supaya tidak masuk neraka dan takut tidak diberkati. Di sisi lain, orang yang percaya yang memakai paradigma baru mempunyai motivasi untuk berbuat baik karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan dan melakukannya dengan sukacita karena mereka mengasihi Tuhan. Jadi, setelah kita mengetahui perbandingan antara paradigma lama dengan paradigma baru di dalam Tuhan, tentu kita ingin hidup di dalam paradigma baru. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam paradigma yang baru di dalam Tuhan? Yuk kita lihat contoh dari seorang bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang hidup di kota Yeriko, di mana pada zaman itu pemungut cukai dipandang hina karena dianggap melakukan pemerasan. Namun suatu kali, saat mendengar Yesus datang ke kotanya, dia memanjat sebuah pohon supaya bisa melihat Yesus. Perjumpaan dengan Yesus terjadi saat itu. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, paradigmanya berubah. Tukang peras ini seketika menjadi murah hati. Saat itu juga dia berkata bahwa setengah harta miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang pernah diperasnya, akan dikembalikan 4 kali lipat. Perubahan paradigma hanya bisa terjadi saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia? Pertama, tentu kita harus mengalami kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Waktu kita mengakui dosa-dosa kita, menerima karya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita, kemudian mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi,
Dikatakan bahwa kita mengalami satu proses kelahiran baru yang supranatural. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di samping itu, Tuhan Yesus mengatakan sebelum dia naik ke sorga bahwa kita tidak ditinggalkannya sendiri. Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, kini ada bersama dengan kita. Bahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh gembala pembina kita Pak Niko, bahwa kita sedang dalam masa Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat yang akan membangkitkan generasi Yeremia yang mencintai Tuhan Yesus dan menghasilkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengalami perubahan paradigma. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dalam pembaharuan budi sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah paradigma yang baru itu. Namun, selain kita mengalami perubahan paradigma karena menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, kita juga perlu berusaha untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hal penting yang harus kita ingat adalah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Biarlah kita fokus kepada kekekalan dan hidup selalu untuk melakukan kehendak Allah. Satu lagi, kita mengalami perubahan paradigma saat kita membaca firman Tuhan atau Alkitab. Membaca Alkitab dengan tekun akan merubah cara pandang kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena di dalam Alkitablah dituliskan semua kehendak Allah bagi setiap kita. Nah, karena kita sudah lahir baru, sudah menerima Roh Kudus dan kuasanya yang dahsyat di masa Pentakosta ketiga ini, yang perlu kita lakukan supaya memiliki paradigma yang baru ialah, yang pertama, hidup tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua, tekun membaca dan mempelajari Alkitab. Dan yang ketiga, ikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari. Mari kita hidup dalam paradigma yang baru dengan sukacita karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, haleluya. Tiba saatnya kita akan dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Josiah Tahapari. Dan di akhir dari pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan, kita akan menerima, kita akan minum dan makan perjamuan kudus. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan nyawanya. Dia serahkan nyawanya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau
Kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita katakan bersama-sama bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita nyanyikan pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti dalam setiap hidup kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari kita sama-sama katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami mau ku sembah, ku sembah dan ku sembah lama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari sekali lagi kita sama-sama katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami mau menyembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah lama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Lah bersyukur karena kasih setia. Kami akan terus mau menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah lama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami Tuhan, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami Bapa, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk membawakan kita dalam kebenaran firman Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Barala. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Bapa. Haleluya. Barala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bagi-Mu ya Tuhan.
Kami bisa berkumpul walau lewat online, tapi kami percaya, kami merasakan hadirat Tuhan, kami merasakan Tuhan hadir, Tuhan melawat kami, Tuhan menyertai kami. Kami mau mendengar firman yang ada Engkau sendiri, Engkau ubahkan kami, berikan paradigma yang baru, supaya kami terus berjalan di dalam setiap rencana-Mu yang ajaib yang Kau tetapkan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita bersyukur sampai hari ini kita ada semua dalam tuntunan penyertaan Tuhan atas kita, dan mari sama-sama kita mau lebih lagi melihat tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya, dan kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus. Nah, saya akan share screen dan kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang saya percaya akan menguatkan, menegur, membangun setiap kita. Haleluya. Di bulan ini kita bicara mengenai unity atau kesatuan, ya. Dan mari sama-sama kita mau belajar, kita mau dibangun oleh firman ini, kita mau sama-sama masuk di dalam tahun paradigma yang baru, di dalam kesatuan, sebagai satu kesatuan di dalam Tuhan. Ya. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, mari sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 4, ya, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Ya, saya ajak Bapak Ibu, baik walaupun di rumah, tapi sama-sama mengucapkan, ya, walau nggak perlu buka mute-nya, tapi kita mau memperkatakan firman Tuhan. Efesus 4 ayat 13, 14, dan 15, firman Tuhan berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Amin. Ya, kalau kita baca perikop ini bicara mengenai kesatuan, ya. Nah, jadi di ayat yang ke-13 sampai 15 ini saya anggap ini menjadi intisari dari Efesus pasal 4 untuk membawa setiap orang-orang Kristen yang waktu itu dilayani oleh Paulus untuk mencapai kesatuan iman, ya, membawa kepada pengenalan yang lebih lagi kepada Tuhan, pertumbuhan ke arah Kristus yang adalah kepala. Ya, ada power of unity. Untuk itu kita tahu bahwa waktu kita melihat, ya, mengenai kitab Kejadian, ya, firman Tuhan berkata bahwa iblis datang ke Taman Eden untuk merusak kesatuan manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya. Waktu itu baru Adam dan Hawa. Unity atau kesatuan adalah hal yang paling penting untuk dipulihkan dalam hidup kita, karena saat unity dirusak, maka akan jadi celah besar untuk serangan berikutnya yang akan iblis lancarkan atas kita pribadi, atas keluarga kita, atas komunitas kita, atas anak Tuhan, atas gereja Tuhan, dan sebagainya. Untuk itu kenapa hal ini harus menjadi perhatian kita, bahwa unity harus dipulihkan, karena waktu manusia pertama kali jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, dan kemudian terjadi pembunuhan pertama Kain terhadap adiknya Habel. Halnya sepele karena cemburu, saudara. Karena timbul persaingan di antara mereka. Ya, jadi iblis memang senang kita terpecah. Ingat baik-baik bahwa iblis senang sekali gereja Tuhan, keluarga Kristen, anak Tuhan itu terpecah. Itu agendanya dia. Untuk itu Yesus datang untuk memperbaiki unity ini. Agenda besar Yesus turun ke dunia adalah memulihkan kesatuan.
Jadi kayak kadang kita pikir, kenapa Yesus datang menebus dosa? Kenapa kita harus ditebus? Karena ada keunitian yang dirusak sebelumnya, yang kemudian harus dipulihkan. Nah, kita harus memperhatikan bahwa kesatuan itu harus pulih. Dan itu tidak gampang, saudara. Karena setiap kita punya cara pandang, cara berpikir, cara menghadapi masalah masing-masing, dan kita merasa bahwa kita harus diberikan perhatian untuk hal itu dalam kehidupan ini. Oh, saya lebih penting, saya harus diperhatikan, saya harus disayang, saya harus dikasih, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, kalau kita baca firman Tuhan di dalam kitab Yehezkel, ya, kalau kita lihat ayatnya yang ke-37, pasal 37 ayat 1 sampai 14, ya. Tapi saya ingin kita sama-sama melihat ayat 2 dan ayat yang ke-9. Ini bicara mengenai kebangkitan Israel. Waktu Tuhan membawa Yehezkel untuk melihat tulang-tulang, ya, kering, ya. Firman Tuhan, saya ambil 2 ayat inti yang ingin saya ajak Bapak Ibu kita lihat. Ayat yang kedua bilang, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertamburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ayat yang ke-9 berkata bahwa maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Saudara, saya mau kasih tahu ada kalimat yang saya bikin warna berbeda, orang-orang yang terbunuh ini. Ya, kalau kita lihat bahwa Yehezkel diizinkan Tuhan untuk melihat dari sisinya Tuhan. Secara kasat mata, Yehezkel lihat bahwa bangsa Israel ada di dalam kehidupan mereka. Mereka ada dalam ibadah mereka. Mereka menjadi orang-orang yang sedang beribadah di dalam kehidupan mereka. Tapi waktu Tuhan bilang, ayo Yehezkel lihat dari cara pandang saya lihat. Ternyata waktu Yehezkel masuk di dalam dimensinya Tuhan, Yehezkel melihat bahwa orang Israel itu seperti kumpulan tulang-tulang di lembah, yang tulang-tulang itu amat kering. Ya. Dan Tuhan bilang, bernubuatlah. Kenapa? Karena mereka harus hidup lagi. Berhembuslah di dalam orang-orang yang terbunuh. Ya, kalimat ini merujuk kepada perpecahan. Ya. Waktu itu Israel terpecah, hidupnya suka-suka, kerajaannya terbelah dua, saudara. Dan firman Tuhan ini, Yehezkel sedang menyatakan firman Tuhan bahwa perpecahan itu terjadi karena mereka terbunuh oleh kehancuran, ya. Terpecah oleh keunitian yang dirusak. Dan Tuhan mau supaya pemulihan terjadi, kebangkitan terjadi atas orang Israel, atas gereja Tuhan hari ini, atas tubuh Kristus hari ini. Amin. Kita mungkin sudah terbunuh oleh macam-macam hal yang kita lewati dalam kehidupan kita, yang merusak keunitian kita di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam aktivitas dengan tetangga kita, di dalam aktivitas-aktivitas kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, dan sebagainya. Kita terbunuh, tapi kita mau bangkit lagi karena ada Tuhan Yesus yang sudah hadir ke dunia untuk punya agenda khusus memulihkan kita dengan Tuhan, dengan Bapa di surga, memulihkan kita dengan sesama kita. Makanya Yesus bilang, kita harus berdoa kepada musuh kita, kita harus berdoa kepada orang yang menyakiti kita. Mana ada, tidak ada pelajaran, tidak ada pengajaran yang mengarah kepada hal itu, kecuali apa yang Yesus ajarkan kepada para murid yang Allah kehendaki untuk kita hidup di dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Haleluya. Nah, kita sama-sama baca juga di kitab Yohanes, pasalnya yang ke-17 ayat 21 sampai 23. Ya.
Ini doa Yesus kepada para murid, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu. Ya, perlu digarisbawahi bagian kalimat ini, agar dunia tahu. Ayat 21, supaya dunia percaya. Ini bicara mengenai kesatuan akan membuahkan kesaksian dalam kehidupan kita. Amin. Agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ini yang Tuhan inginkan, supaya kita hidup dalam keunitian, kita hidup dalam kesatuan. Ya, tapi kita harus tahu dan kita harus lihat bahwa kesatuan itu merupakan sesuatu yang sulit. Ya. Saat yang pertama, bila kita hidup karena rasa persaingan, ya, iblis memberikan benih itu di dalam kehidupan manusia mulai dari Taman Eden. Dia merusak kesatuan dengan menimbulkan rasa persaingan. Oh, kok dia lebih bagus dari saya? Kok dia lebih hebat? Kalau di kitab Kejadian, iblis menempatkan manusia dengan Allah. Ya, wah, kata siapa nanti kalau kamu makan kamu pasti terbuka matanya dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya dia merusak. Dia menimbulkan ada rasa, oh saya harus sejajar, saya harus kelihatan sama. Ya, saya harus kelihatan terpandang. Dunia menciptakan hal ini di sekitar kehidupan kita supaya ada benih kebencian di antara kita. Sehingga dia memberikan rasa persaingan. Bersaing. Ya. Kemudian timbul di antara kita. Kok dia lebih hebat. Ya, bahkan ada orang-orang yang kalau ada pertemuan keluarga gitu ya. Lalu dari keluarga si A ngasih sesuatu berkat kepada perkumpulan keluarga. Keluarga B nggak mau kalah, dia kasih lebih banyak lagi. Keluarga A bilang, loh, kayak saya yang paling besar dari yang lain. Dia kasih lebih lagi. Lama-lama bangkrut. Cuman buat apa? Cuman buat bangun image. Ya. Cuman untuk memuaskan rasa ini. Dan ini masalah, saudara. Ini masalah di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau pulihkan kita. Supaya kita nggak timbul rasa itu. Persaingan itu ada, tapi bukan untuk menghancurkan satu dengan yang lain. Ya, persaingan yang sehat itu baik, tapi saat persaingan itu berubah menjadi persaingan yang tidak sehat, kita akan melegalkan segala macam cara. Kita akan cari jalan untuk kelihatan lebih hebat daripada yang lain. Lalu kita terjebak di dalam kehidupan ini. Kita terlilit hutang, kita terlilit perseteruan dengan keluarga dan sebagainya. Dan itu yang setiap orang tidak menginginkan hal itu. Nah, kenapa mencapai kesatuan itu sulit? Karena ada rasa egois, mementingkan diri sendiri. Orang yang egois bisa saja baik, tapi jiwanya kerdil. Dia sulit untuk hidup dalam kesatuan. Dia lebih hidup di dalam areanya, dia nggak mau diganggu. Dia maunya dia punya rencana yang tercapai. Egois, dia nggak mau pikirin orang lain. Pokoknya yang paling keren, yang paling bagus, yang paling oke itu harus kelihatan di saya. Dan itu tidak bisa untuk mencapai kesatuan. Lalu kemudian juga kesatuan menjadi sulit dicapai kalau kita cari-cari kesalahan orang lain. Akibat hidup dalam persaingan, maka selalu mencari kesalahan orang lain. Bahkan itu muncul dari dalam keluarga.
suami kepada istri, istri kepada suami, ya, suami istri bentrok karena ipar, ya, atau karena mertua, lalu kemudian cari-cari kesalahan orang waktu di dunia kerja karena ada rasa persaingan, dia berusaha cari ada masalah nggak ya, ada yang salah nggak ya dari orang ini, supaya gimana caranya menjatuhkan orang ini. Lalu apa yang terjadi? Di situ muncul keretakan, keunitian. Orang-orang yang egois, orang-orang yang selalu muncul ada rasa persaingan, itu orang-orang yang akan sulit mendapatkan teman di dalam kehidupan. Terus cari-cari kesalahan orang. Bahkan itu mulai dari dalam, cari-cari kesalahan suami, cari-cari kesalahan istri, dan sebagainya. Cari-cari kesalahan anak-anak, cari-cari kesalahan mertua, dan sebagainya. Tapi kita mau berubah, amin. Untuk mencapai kesatuan kita mau berubah. Timbulnya kebencian karena benih-benih yang tadi, ya, rasa persaingan, egois, cari kesalahan, itu sudah lebih dulu ditumbuhkan oleh iblis, sehingga menciptakan arena kebencian di dalam hati. Dan itu sangat berbahaya karena kita akan menjadi pemecah belah. Kita akan menjadi agen iblis dimanapun kita berada. Karena kita akan menimbulkan perpecahan. Bila yang lain sudah tumbuh, maka benih perpecahan, agen perpecahan, itu tidak sulit untuk iblis kerjakan di dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak mau, amin. Kita mau jadi agen kerajaan Allah, amin, saudara. Kita mau menjadi orang-orang yang mau hidupnya unity satu dengan yang lain dalam kehidupan ini. Untuk itu kita harus membangun kesatuan. Sama-sama katakan kita harus membangun kesatuan. Pertama, kesatuan itu dibangun supaya kita mencapai kehidupan kita sebagai seorang anak Allah yang bersaksi atas dunia ini. Ingat yang tadi di Yohanes 17 ayat yang ke-21, ayat yang ke-23, waktu kita dipulihkan, ya, kehidupan kita di dalam kesatuan bersama dengan Tuhan, maka hidup kita akan menjadi kesaksian. Dan iblis nggak suka kalau kita dipulihkan keunitian atau kesatuannya. Karena kita akan bersaksi. Karena segala sesuatu yang dipulihkan di dalam keunitian akan berbicara tanpa kita bicarakan mengenai hal itu kepada orang lain. Ya, iblis tahu ini senjata, ini hal yang paling berbahaya kalau anak-anak Tuhan bersatu. Kalau anak Tuhan unity, kalau keluarga Tuhan menjadi keluarga yang penuh damai sejahtera. Nggak boleh, mereka nggak boleh damai, mereka nggak boleh bareng-bareng, nggak boleh. Jadi iblis berusaha merusak, menghancurkan, supaya kita tidak bisa bersaksi di dalam kehidupan kita. Dan kita harus sadar mengenai hal ini. Kita nggak menjadi orang yang tadi, masalah-masalah tadi, egois, ya, kita mencari persaingan, menimbulkan rasa persaingan, cari-cari kesalahan orang. Saya ingat ada satu cerita di mana seorang orang yang mabuk. Dia ini mabuk di Monas, saudara. Monas ya, luas ya, gede. Lalu orang yang mabuk ini, yang minum sampai mabuk di Monas ini, dia berdiri di pinggir jalan, lalu dia lagi mabuk berat banget, dia stopin taksi. Stop. Pas taksinya stop, dia naik, lalu tukang taksi tahu ini orang mabuk. Tapi dia tetap berusaha berkomunikasi, dia harus tanya dong, ini Bapak mau kemana gitu ya. Lalu dia, Pak, misi Pak, sebelum kita jalan saya mau nanya dulu Pak, kita mau menuju mana Pak? Lalu Bapak yang mabuk ini, Pak, tolong antarkan saya ke Monas. Terus tiba-tiba yang mabuk ini tidur. Ya, cepet ya, ke Monas. Lalu dia tidur. Tukang taksi bingung. Kok ke Monas? Bukannya kita lagi di Monas? Ya. Lalu kemudian terdengar suara ngorok dari belakang. Wah, yang mabuk lagi mabuk kan? Jadi dia udah ngorok. Tiba-tiba tukang taksi itu negor. Pak,
Maaf, saya mau nanya lagi, Pak. Kita ini tujuannya kemana, Pak? Pas tanya itu yang mabuk ini marah-marah. Gimana sih, tadi kan saya udah bilang. Saya mau ke Monas. Lalu dia tidur lagi yang mabuk. Taksi bingung. Gimana sih ini orang? Lalu tiba-tiba, nggak lama kemudian yang tukang taksi colek lagi. Pak, kita kan sudah di Monas. Loh, kenapa nggak bilang sih? Tiba-tiba yang mabuk itu keluarin duit 50.000. Bayar. Ini udah. Jangan ngebut-ngebut kalau bawa mobilnya, katanya. Habis itu dia keluar dari mobil, lalu dia banting pintu mobil, dia bilang, gimana sih? Cepat banget jalannya. Jalannya ngebut, makanya belum apa-apa udah nyampe. Saudara, yang salah siapa sebenarnya? Yang mabuk kan? Cuman karena yang mabuk ini nggak menyadari, jadi dia cari-cari kesalahan. Kalau kita hidup menjadi orang yang cari-cari kesalahan, egois, kita nggak bisa bersaksi. Keunitian tidak bisa tercapai. Dan iblis suka. Seperti orang mabuk itu. Mabuk, pikiran diri sendiri, dia lupa dia lagi ada di mana. Kemudian dia marah-marah sama supir taksi. Karena supir taksi dipikir ngebut di jalanan. Sampai dia nggak bisa tidurnya, nyenyak gitu kira-kira, saudara. Tapi kita mau dipulihkan, men. Nah, waktu kita mencapai kesatuan, maka kita akan, waktu kita membangun kesatuan, maka kita akan mencapai kemudahan dan kenyamanan. Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang saling melengkapi satu dengan yang lain di dalam kehidupan kita. Kita mengalami kemudahan, kenyamanan. Kehidupan di dalam kekeluargaan adalah bicara mengenai suami memperlengkapi istri, istri memperlengkapi suami. Kesatuan di dalam suatu tim, ya, di dalam suatu pelayanan atau pekerjaan itu adalah untuk mencapai kemudahan dan kenyamanan. Supaya kita bisa mengerjakan ini dan itu dengan lebih mudah dan cepat. Karena setiap orang ada di bagian-bagiannya masing-masing. Ya, dimanapun kita harus berusaha untuk bekerja dengan tim. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Kenapa? Karena kalau kita bekerja sendiri, kita tidak membangun kesatuan, kita hanya egois, kita akan memikirkan diri kita sendiri, kita tidak akan bisa mencapai kemudahan dan kenyamanan di dalam kehidupan ini. Makanya Tuhan tahu bahwa kunci ini, ya, di mana waktu kita bersatu, ada berkat yang mengalir, ada kenyamanan, ada pemulihan yang mengalir dalam kehidupan kita. Maka Tuhan mau memperbaiki ini dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Matius 11 mengatakan bahwa pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah padaku. Ya, sebab aku lemah lembut. Tuhan mau supaya kita mengambil bagiannya kita, kuknya kita di dalam kehidupan ini, tanggung jawabnya kita, untuk Tuhan aja cari partner, apalagi kita. Untuk bisa memudahkan segala sesuatu. Tuhan butuh kita menjadi orang-orang yang menyelesaikan amanat agung di muka bumi ini. Dan tentunya kita sesama kita juga harus bekerja bersama-sama untuk mengerjakan hal ini. Kita nggak bisa bilang, saya nggak bisa. Kamu harus ikut cara saya. Oh, nggak bisa, saudara. Kita harus benar-benar membahasnya, kita harus mendiskusikan, kita harus membangun. Karena kita akan mencapai hal ini, baik di dalam keluarga, ataupun juga di dalam pekerjaan kita, di dalam tim, di dalam pelayanan kita. Ini akan memudahkan kita di dalam segala aktivitas. Bagaimana kalau kepala keluarga, contohnya seorang bapak bilang, saya karena saya kepala, semuanya saya yang ngatur. Saya yang kerja, saya yang masak, saya yang jaga anak. Bagaimana ceritanya, saudara? Istri udah jadi bos. Oh, saya nggak mau ngerjain apa. Atau kebalikannya daripada itu. Istri saya yang ibu rumah tangga di sini. Saya yang kerja, kamu nggak usah ngapa-ngapain. Saya yang ngatur.
kita akan menjadi orang yang memikul semua beban ini sendiri. Tapi Tuhan mau supaya kita dipulihkan. Kita memulihkan, membangun kesatuan ini. Supaya kita bisa mencapai kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan kita. Waktu kita membangun kesatuan, kita akan mencapai pencapaian yang maksimal. Potensi-potensi hidup kita menjadi lebih maksimal. Kita lebih terfokus. Kita lebih mengerti karunia yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Lalu apa yang akan kita lakukan itu menjadi maksimal di dalam kehidupan ini. Kalau kita nggak membangun kesatuan, kita tidak pernah mencapai maksimal. Makanya di awal tahun kita raker ya sebagai pengerja-pengerja yang ada untuk kita mau mencapai maksimal di dalam pelayanan, kita mau mencapai rencana Tuhan, kita mau menjangkau lebih banyak jiwa. Kita nggak bisa bilang, oh kita sendiri udah bagus, sudah enak, sudah nyaman. Sebentar, saudara, kita nggak mengerjakan pekerjaan. Kenapa kita berpikir untuk bagaimana mengembangkan kul? Karena kita mau setiap orang menjadi maksimal di dalam kehidupan ini. Itu yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi pembawa damai. Waktu kita membangun kesatuan, kita akan mencapai damai sejahtera. Matius pasal 5, saudara ingat? Orang-orang yang membawa damai disebut sebagai anak-anak Allah. Siapa yang membawa damai? Kita, saudara. Makanya waktu kita membangun kesatuan, kita akan mencapai damai. Lalu kemudian kita menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan mengizinkan setiap kita ada di dalam kehidupan kita ini supaya kita bisa membangun ini di dalam kehidupan ini. Kita mau memperbaiki ini, kita mau merespon firman Tuhan. Nah, untuk membangun kesatuan kita harus menyadari, ya, untuk membangun keunitian ini kita harus menyadari bahwa hal ini adalah hal yang kuat. Dan kita harus tahu bahwa kesatuan itu mengenai apa aja sih sebenarnya. Nah, kesatuan itu mengenai yang pertama bukanlah keseragaman. Ya, bukanlah keseragaman itu berarti bahwa kita nggak boleh sama, kita nggak bukan bicara mengenai keseragaman secara gender atau keseragaman secara face gitu ya, bukan. Tetapi ini bicara mengenai keseragaman di dalam aktivitas, fungsi ya, untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Sekarang ini dunia sedang menjebak anak Tuhan untuk ada di dalam LGBTQ, saudara. Ya, ini udah kayak gaya lifestyle yang baru. Orang nggak perlu harus ada punya gen itu, tapi pokoknya kalau kamu mau kaya, kamu bisa masuk di komunitas itu dan sebagainya. Tapi kita harus sadari bahwa ini kesatuan itu bukan bicara keseragaman. Berbeda itu tidak masalah, tetapi yang paling penting itu adalah saling melengkapi. Makanya ada laki-laki, ada perempuan. Ya. 1 Korintus 12 ayat 19 berkata, andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Bayangkan di atas tangan, di sini tangan, di bawah tangan, dan sebagainya. Nggak ada tubuh, saudara. Itu hanya tangan dengan banyak, ya, dengan jumlah yang banyak di dalam satu bagian. Nggak bisa bilang itu tubuh, karena tidak ada yang berfungsi di situ. Jadi, bukanlah keseragaman, tapi kesatuan adalah saling melengkapi satu dengan yang lain. Mungkin ada satu istri yang bilang, aduh Bapak Pendeta, suami saya memang, aduh sulit banget, beda banget. Bersyukur, beda. Kalau sama bahaya. Kalau sama gender lebih bahaya lagi, saudara. Ya, kalau Bapak Ibu lihat sosmed sekarang, ya, itu lagi ada kampanye LGBT begitu kuat. Pernikahannya diposting di berbagai sosmed. Mereka lagi kampanye supaya orang lumrah dengan kehidupan itu. Pokoknya kita laki-laki yang saling mencintai atau perempuan yang saling mencintai, dan
Bahkan mereka membuat tutorial-tutorial kalau hidup berkeluarga itu seperti apa, bagaimana jaga anak sebagai pasangan yang segender. Wah, bahaya, saudara. Tapi kesatuan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah kita melengkapi. Bukan kita menolak, itu dia beda. Waduh, nyanyinya aja fales, nggak usah lah. Enggak. Kenapa? Karena kita harus melihat bagaimana kita melengkapi satu dengan yang lain. Tuhan bekerja melalui perbedaan supaya seimbang, saudara. Supaya semuanya seimbang. Lalu kemudian yang kita harus ketahui, kesatuan itu bukanlah kesiapan untuk kompromi. Ya. Karena kita udah bersatu, lalu kita udah segala-galanya kita lakukan sama-sama. Kesatuan itu seperti Tuhan yang mengendalikan. Ya, saudara perhatikan kalau ada film-film mengenai gangster, untuk bergabung ke geng tertentu dia harus lakukan syarat-syarat tertentu, ya, harus iniin orang, sakitin orang dan sebagainya. Lalu waktu kita mulai ada di dalam komunitas anak Tuhan, hari ini kita beribadah, lalu kemudian karena pemimpin atau orang yang ada di dalam tubuh Kristus, dia mulai ajak kita, ayo kita dugem yuk, kita karaokean yuk, kita ngerokok yuk, kita minum yuk, kita ngedrugs yuk. Enggak, sekali-sekali. Jangan terlalu ngeroh. Hati-hati, saudara. Karena untuk membangun kesatuan bukan berarti kita harus kompromi dengan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan kita ambil bagian di dalam itu. Tapi kita harus punya prinsip. Kita harus taruh bahwa kebenaran itu di atas segala-galanya, bukan kesatuan yang di atas segala-galanya, tapi kebenaran. Kesatuan itu dikontrol oleh kebenaran. Ya, 2 Petrus 2 ayat 2 berkata, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Karena kehidupan yang menuruti hawa nafsu, jalan kebenaran akan dihujat. Makanya Paulus mengajak, ya, supaya orang-orang di Korintus waktu itu, mereka kalau bisa jangan sampai tidak disunat. Karena ada golongan Yahudi yang disunat dan ada golongan yang percaya sama Tuhan tapi belum disunat. Lalu ada orang yang nanya kepada Paulus, bagaimana Paulus kita ada di kelompok orang-orang yang seperti ini? Paulus bilang, kalau kamu ada di kelompok di mana banyak orang yang percaya mereka diselamatkan karena disunat, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi lakukanlah itu karena kamu mempertimbangkan hati nurani mereka yang lemah, kata Paulus. Jadi tetap ada kebenaran di atas itu. Tapi jangan sekali-kali ya, kamu melakukannya itu karena saya lupa ayatnya, tapi dia mengatakan bahwa melakukan itu karena mau menyenangkan. Kalau nggak salah itu lebih kepada karena mau menyenangkan hati mereka. Enggak. Itu hukum Taurat kok, nggak apa-apa lakukan. Tapi sebenarnya itu bukan segalanya. Karena yang lebih penting daripadanya itu adalah sunat hati. Paulus menekankan lagi mengenai hal itu. Sepanjang itu masih ada di dalam ranah kebenaran, boleh kita lakukan. Mempertimbangkan orang. Tapi kalau seumpamanya itu tidak di dalam kebenaran, di luar daripada prinsip kebenaran, tidak ada di dalam firman Tuhan, stop. Kita harus kasih lampu merah buat orang itu bahwa saya nggak bisa ikut Anda. Saya nggak bisa hidup kompromi dengan Anda. Saya nggak bisa sama-sama temenan sama Anda, karena Anda putih dan hitam. Anda abu-abu, Anda tidak putih, tidak hitam. Anda ada di area abu-abu. Kita nggak bisa seperti itu. Jadi Paulus memperhadapkan orang-orang saat itu. Tapi yang penting, dia bilang, yang penting daripada kehidupan kita adalah waktu kita sunat hati. Boleh sunat, nggak apa-apa, silakan. Kalau mempertimbangkan hati nurani yang lemah, karena bagian itu adalah hukum Taurat juga.
Tapi sebenarnya nggak sunat juga nggak apa-apa, kata Paulus. Karena yang penting adalah sunat hati. Jadi kesatuan dibangun itu bukan untuk kita kompromi, tapi kita mau hidup di dalam kebenaran. Kita tetap kebenaran di atas segala-galanya di dalam kesatuan. Lalu yang kita harus tahu bahwa kesatuan itu harus dimulai dari hati kita. Start from your heart. Ya. Amsal, firman Tuhan di Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kesatuan itu mulai dari hati kita. Kita bisa bersikap baik, tapi kalau memang hati kita udah setting busuk, ya, mau kayak apapun tetap tidak bisa mencapai kesatuan. Ya. Kalau dasar hati kita menganggap kita paling benar, atau kita sudah curang dari awalnya, atau kita memang hatinya sudah berontak, maka kita nggak bisa mencapai kesatuan. Jadi nggak bisa bilang bahwa kesatuan itu adalah usaha 1-2 orang, atau kita bisa kasih bahwa ini harus yang mengerjakan ini harus orang yang dewasa rohani dan sebagainya, atau pemimpin mendorong saudara. Tapi bicara mengenai kesatuan itu harus kita tentukan dari dalam, supaya kita bisa membangun kesatuan itu. Ya, kenapa keluarga bisa cerai? Kenapa keluarga bisa pecah? Karena niatnya udah nggak beres. Ada sesuatu yang udah luka, lalu kemudian hati merasa saya paling benar, saya paling baik, lalu mulai berontak, lalu menjaga, ya, mempertahankan status quo. Ya, kita nggak bisa membangun kesatuan dengan pemaksaan kehendak. Pokoknya ikut apa yang saya mau. Wah, itu namanya penjajahan, saudara. Tapi kita harus membangun kesatuan dari hati. Waktu kita bicara dengan orang lain, waktu kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus membangun kesatuan. Bukan karena apa maunya kita. Tapi saya mau melengkapi satu dengan yang lain. Kita harus punya niat itu. Kita nggak bisa mengedepankan apa yang kita punya. Begitupun juga dengan keluarga, suami dan istri. Ya, suami nggak bisa terus memaksakan kehendaknya atas istri, atau istri memaksakan kehendaknya kepada suami. Ambil bagian celah, karena perbedaan itu selalu akan ada di dalam kehidupan kita. Tapi kita harus punya seni untuk membangun keunitian itu dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Haleluya. Selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mau bangun keunitian dalam kita. Amin. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kesehatian, di dalam keunitian. Yesus datang untuk agenda yang besar ini dalam kehidupan kita. Untuk itu Tuhan mau kita berubah. Kita hidupi prinsip-prinsip yang benar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya mari kita ambil waktu untuk berdoa atas firman Tuhan ini. Lalu kita juga mau ambil waktu untuk kita persiapkan hati, pikiran kita supaya kita layak mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau Engkau terus pimpin sertai kami di dalam keunitian, di dalam kesatuan. Karena itu adalah agenda Engkau hadir di dunia ini Tuhan. Untuk memulihkan keunitian surga dengan orang-orang kudusnya. Untuk membangun keunitian di dalam keluarga. Untuk membangun keunitian di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kehidupan orang yang benar. Iblis selalu berusaha menghancurkan kesehatian, keunitian. Tapi kami percaya untuk kami bertobat. Kami mengizinkan Tuhan ambil alih kehidupan kami. Kami percaya kami bekerja di dalam kehidupan ini untuk mencapai kehidupan yang menjadi saksi Tuhan. Tuhan sedang bawa kami untuk hidup kami terus menyenangkan hati-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita bilang, Tuhan, ampuni saya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau minta ampun, kita mau bertobat.
Kita mau minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni segala kesalahan, dosa, pelanggaran yang kita lakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Sehingga kita menjadi orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Kita jauh daripada keunitian dan persekutuan. Kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Tuhan layakan kami Bapa. Layakan kami Tuhan. Supaya kami menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Supaya kehidupan kami terus berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu atas kami. Pulihkan kami Tuhan. Layakan kami untuk sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus ini Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah bisa membagikan atau sudah bisa mempersiapkan, dan mari sama-sama kita mau angkat sama-sama roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Shikara labara. Ora batas sandara. Ora labara. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berbahasa roh sama-sama. Kira labara labara. Ora labata shikara labara labara. Oh ribiti kiara labata kara labata shikara. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Engkau sungguh baik bagi kami. Kami mau sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Oh, Engkau kuduskan kami. Darah-Mu yang kudus. Kuduskan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, Rabbatasyika. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Engkau dahsyat. Engkau dahsyat. Oh, haleluya. Oh, Helmi boleh naikkan satu pujian. Ref yang lagu tadi mungkin yang sebelum kita firman, silakan. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Kanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenang, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari angkat roti sama-sama di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Yes, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari sama-sama
angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur, mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Buka suara, angkat suara Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat karyamu, buat cara-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah pimpin kami untuk sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus Tuhan. Lalu kami percaya untuk kami makan dan minum daripada tubuh dan darah-Mu. Engkau hidup di dalam kami. Engkau memulihkan kehidupan kami. Engkau memulihkan kesatuan di dalam keluarga lepas keluarga. Pribadi lepas pribadi. Oh rabata kirana mata syikralabu. Tuhan, hamba berdoa, mari Bapak Ibu buka hati, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita terima, kita bilang Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Hikaralaba syikir. Oh rabata sikra. Urapan yang baru turun, mengalir, memenuhi saat ini, memenuhi di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, urapan Tuhan mengalir, menyembuhkan yang sakit, memulihkan, mengangkat setiap yang berbeban berat di dalam nama Yesus. Dan kami percaya kami dimerdekakan, kami mengalami kemenangan dengan Tuhan saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan lepaskan dan pulihkan. Urapan-Mu turun mengurapi. Oh, memeteraikan setiap kami di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, urapi keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi saat ini. Tuhan urapi, pulihkan hubungan di dalam keluarga lepas keluarga. Pulihkan di dalam hubungan-hubungan, di dalam tugas-tugas pekerjaan, pelayanan. Pulihkan keadaan satu persatu pribadi lepas pribadi. Kita punya hati yang baru. Kita memulai dengan hati yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur. Kami diberkati dengan perjamuan kudus ini Tuhan. Kami diberkati dan Engkau meteraikan sekali lagi setiap firman-Mu Tuhan. Menjadi rema dalam tuntunan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kita dari hari lepas hari yang kita lewati. Haleluya. Haleluya.
Amin. Baik, saya kembalikan ke Elmi. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita sudah menerima perjamuan kudus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dan persembahan persepuluhan. Kita akan memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kita untuk demi menunjang pelayanan Tuhan di GBI Jatiwaringin. Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian dapat mentransfer melalui Bank BCA di nomor tersebut atas nama Bapak Abraham JJ Tahapari atau melalui scan QR kode tersebut. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam pengumuman. Terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala Josia Tahapari pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, doa fajar diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Selanjutnya, doa pengerja Rayon 1G diadakan pada hari Kamis 10 Maret 2022 pukul 7 sore melalui Zoom. Seluruh pelayan Tuhan wajib hadir. Selanjutnya, menara doa anak diadakan di setiap hari Sabtu pukul 19 sore waktu Indonesia Barat. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita. Kita sudah di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menutup rangkaian ibadah ini, kita akan menerima berkat dari Bapak Gembala kita. Ya, sebagai pengumuman tambahan, Bapak Ibu, hari Kamis itu kita Zoom, dan kita bersyukur bahwa di tahun ini, bulan Maret ini, Rayon 1G berusia 20 tahun. Dan di hari Kamis itu kita akan diberkati oleh Pendeta Beni Gunawan yang akan melayani. Saya undang untuk kita semua join untuk sama-sama sekaligus merayakan ulang tahun Rayon yang ke-20 ya lewat Zoom. Baik, mari kita buka hati, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita mau mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Terima kasih Bapa. Tuhan terus sertai kehidupan, hari-hari yang kami lewati, musim-musim hidup yang kami lewati Tuhan. Dan kami mau menerima berkat daripada-Mu sendiri. Berkat daripada Allah Bapa penuh dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saat ini turun menyertai, memberkati. Kasih karunia-Mu melengkapi kami. Dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus saat ini menyertai, membuat kami semakin intim menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua. Saat ini memberkati kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita di yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, Tuhan berkati. Terima kasih buat Kak Elmi. Berkati semuanya. Amin. Tuhan berkati. Buat keluarga Marbun, Tuhan berkati. Ibu Ros, Tina, Kesia, Harnot, Pak Bambang, Pak Feber, Evandi, Tuhan berkati. Amar, Tuhan berkati. Pak Bambang, Pak John, Kalita di Ambon, Kaminda, Ruth, thank you banget. Ya. Tamara, Tuhan berkati. Ya, Ibu Tere,
dan keluarga Tuhan berkati. Selamat memasuki bulan Maret. Amin. Tetap jaga kesehatan ya Bapak Ibu ya, tetap prokes. Oke. Oke, Makasih, Bu, ya. selamat beraktivitas panjang hari ini. Sampai ketemu lagi di doa fajar kita dan juga doa hari Kamis ya. Oke, Opung sekali lagi, tadi belum begitu kelihatan Opung, Tuhan berkati Opung. Ibu Ria, Pak Bakara, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati Opung, Ya, Ibu Ria. Tuhan Diman, Terima kasih, Bu. Bu Ria. Amin, amin. Oke, kita tutup ya. Hitungan Ibu Email, Tuhan berkati Ibu Email. Kita hitung ya, 1, 2, 3.